6 buah pipa baja berukuran besar terlepas dari ikatannya dari mobil yang sedang melaju di jalan layang tol pelabuhan di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 6 buah pipa baja dengan panjang 12 meter ini terjatuh dari atas tol pelabuhan dan menimpa 4 buah kios di Pasar Cipluk, Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Pipa baja jatuh setelah rantai yang mengikatnya di truk kontainer terputus. 4 buah kios hancur tertimpa pipa, sementara 5 orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan kios. Pipa baja ini dibawa dari Balaraja, Tangerang menuju ke Tanjung Priok. Lagi 3 orang tuh, tiba-tiba kedengar suara duduk, saya langsung masuk ke kolong meja, lari tuh, tiba-tiba tuh tahu pipa jatuh, yang dari atas. Itu abang lagi gimana posisinya? Lagi duduk berdua ini sama ini. Ketimpa? Hah? Dan sempat ketimpa gak? Alhamdulillah enggak, langsung kayu doang, paling kayu warung. Kenceng cuma putus. Isi rantai sama si sabuknya putus, Pak. Itu isi berapa tadi bawa? Yang jatuh isi ada 6. 6. Yang masih di mobil 6. Itu pipa apa sih Bang? Buat apa? Kurang tahu kalau buat apanya, Pak. Itu Dari buat mana? air atau buat apa Bang? Kurang tahu saya juga, Pak. Itu dari mana ke mana, Bang? Dari Balaraja tujuan akhir Tanjung Priok. Jelang HUT ke-80 RI, muncul mural One Piece di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Menurut salah seorang warga, gambar tersebut baru saja terlihat 2 hari lalu, namun dirinya tak tahu siapa yang membuat. Usai viral di media sosial Rabu siang, mural One Piece tersebut nampak sudah ditimpa dengan cat merah putih. Gambar One Piece itu udah ada dari berapa hari Pak kira-kira Pak? Nggak, ya kita nggak perhatiin, cuma udah ada aja gitu. Mungkin itu satu. Saya dagang kan malam kan. Pas saya lihat juga malamnya sih. Oh, sudah ada ya. Kalau 1 hari atau 2 hari mungkin Pak? Saya 2 hari yang lalu lah. Terkait maraknya pengibaran bendera Jolly Roger One Piece, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid buka suara. Dia meminta pemerintah untuk tidak bereaksi berlebihan, lantaran munculnya bendera One Piece merupakan bentuk kreativitas anak muda dalam mengkritik pemerintah. Yang penting 10 cm di bawah bendera merah putih kan paling gitu ya. Gitu. Ya udah, ini ekspresi kreatifnya anak-anak. Kita harusnya bersyukur anak-anak mudanya kreatif, memberikan kritik itu dengan cara yang tidak menimbulkan keonaran gitu ya, atau kerusakan. Sebelumnya viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah, mulai dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena tersebut lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca viral, pemerintah memastikan tidak ada razia bendera One Piece. Pemerintah pun terbuka dengan kritikan masyarakat atas kinerjanya. Tidak ada masalah kalau makna kritik kan kita sangat terbuka. Pemerintah sangat terbuka dan kita menyadari kok. Kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Masih ada juga kita mau merazia mau apa. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Rabu malam. Sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memasuki stasiun kereta cepat Wush di Halim, Jakarta Timur. Malam ini merupakan kali pertama Prabowo menaiki Wush untuk kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat setelah menjadi Presiden RI. Sebelumnya Prabowo pernah menaiki Wush ketika menjadi Menteri Pertahanan era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Para pelaku usaha harus bayar royalti jika mereka memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Sementara itu melalui Instagram pribadinya, Ahmad Dhani menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19.
Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial di mana mereka diwajibkan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Mengenai hal itu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Sebelumnya, gitaris grup band Padi Reborn Piu juga sudah buka suara. Piu meminta agar pihak kafe tidak perlu takut memutar musik lantaran pembahasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pihak Istana Kepresidenan tengah mencari solusi terbaik terkait polemik ini. Ya kita sedang mencari jalan keluar ya sebaik-baiknya lah, karena kan juga itu di satu sisi memang ada hak yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pencipta lagu, tetapi juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian juga kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya enggak masalah kan gitu. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sidang uji material Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta akhir Juli lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyinggung jika merujuk pada ketentuan hak cipta secara harfiah, maka W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya bisa saja menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalau kita mengikuti pasal ini letter luck, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W.R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus semuanya di Indonesia nyanyi Indonesia Raya. Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Iya kan? Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan Pak Marsulam? Saya akan sampai.